Gunung ini bikin gua kapok untuk balik lagi dalam waktu dekat. Masih kegambar jelas banget nih di kepala betapa capeknya gunung ini. Entah perjalanan dari base camp ke camp terakhir, atau bahkan ketika berjalan summit. Tahun lalu gue bilang, nggak dulu deh ke gunung ini dalam waktu dekat. Tahun ini malah ada yang nantang gue untuk kembali mendaki salah satu gunung ekstrim di Indonesia ini, yaitu Gunung Raung. Tiga minggu yang lalu gue melakukan pendakian ke Gunung Slamet, Jawa Tengah. Seperti biasa, gue melakukan review dan tes produk-produk yang gue bawa. Salah satunya sepatu merek Petualang. Lalu postingan gue naik di Instagram, di YouTube, dan di TikTok. Di video itu gue ngomongin kelebihan dan kekurangan sepatu Petualang tersebut. Ini jalur yang gue tunggu-tunggu untuk mengetes kualitas outsole yang ada di sepatu Petualang ini. Dan outsole nih yang paling penting, ketika kemarin gua naik dan turun, ketemu tanah basah, tanah kering, tanah lembab, bebatuan, kerikil cadas, terbilangnya aman banget. Ada yang mengelupas nih, di sebelah kanan mengelupas di bagian depannya, di sebelah kiri mengelupas di bagian depannya. Kekurangan yang berikutnya, kelingking kanan dan kiri, jempol kanan dan kiri, semuanya perih ketika sampai ke pos 1 ini. Video itu dapat respon langsung dari owner Petualang, dan beliau meminta gua untuk melakukan tes kedua kalinya dengan mengajak beberapa followers gua untuk ikut serta dalam mengetes produk tersebut. Dan tentunya semua biaya ditanggung oleh Petualang. Dari 300 orang yang mendaftar, akhirnya terpilih 7 orang. Ada 3 cewek yang dipilih dan ada 4 cowok yang dipilih. Ada Kak Grace dan Kak Yoyo. Lalu ada Bang Noval, Bang Ula, dan Bang Hengki. Kita semua berangkat dari Jakarta. Dan 2 orang lagi, Kak Gisma dan Mas Hantoko, menunggu di base camp. Jam 12.15 kita berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dan perjalanannya benar-benar panjang banget. Kita menghabiskan waktu 15 jam di kereta sambil mengenal satu sama lain. Karena ini kan kali pertama kita bertemu nih dan melakukan pendakian bareng, kecuali gua dan Mbak Gisma. Karena sebetulnya kita pernah mendaki bareng tahun lalu ke Gunung Raung ini pula. Dan ternyata dia daftar lalu terpilih. Dan tentunya sekalian reuni dengan Mas Eko juga, suami dari Bagisma yang dulu mendaki bareng ke Gunung Raung. Dan gue baru tahu nih, ternyata kursi di kereta Blambangan Express Ketapang Pasar Senen ini udah bagus. Padahal kita kelas ekonomi loh. Tapi kursinya ini mirip kelas eksekutif. Jadi walaupun perjalanannya lama, panjang, tidur tetap nyaman. Jam 12 siang kita berangkat dari Pasar Senen, lalu tiba jam 3.27 dini hari, hampir subuh nih kita nyampe di stasiun Kalibaru. Nggak pakai transit, hanya 1 kereta aja yang kita naikin, dan harga perjalanan kereta ini 505.000 per orangnya. Dari stasiun Kalibaru kita lanjut naik ojek ke base camp. Katanya ojek di sini tuh 24 jam, jadi jangan khawatir, selalu ada ojek di sini. Tapi sebelum kita ke base camp, kita mampir ke klinik untuk membuat surat sehat dulu. Dan harga untuk membuat surat sehatnya itu 25.000 per orang. Dan kliniknya pun 24 jam kok, aman. Perjalanan memakai ojek 15 menitan dari klinik ke base camp Busuto dengan biaya 50.000 per ojeknya. Kita tiba di base camp Busuto itu jam 4.17. Base camp ini paling pertama ada di Gunung Raung. Jadi di tahun 2002 base camp Busuto ini resmi didirikan seiring dengan dibukanya jalur pendakian oleh Pataga Surabaya, Mapala Universitas 17 Agustus. Itulah kenapa akhirnya di plang yang ada di setiap pos Gunung Raung ini selalu ada nama Pataga Surabaya. Mereka yang membuka pertama kali jalur Kalibaru ini, termasuk nama Puncak 17 Agustus juga, itu diambil dari nama Universitas 17 Agustus.
Di Basecamp Busto ini kita hanya punya waktu 4 jam untuk istirahat dan bersiap. Karena jam 8 pagi sesuai rundown, kita memulai pendakian. Oke, sekarang gua udah ada di Basecamp Busuto dan di sini udah persiapan semua tuh, bisa dilihat kiri kanan semuanya kita udah siap berangkat, udah makan juga, udah isi pondasi tadi. Dan di sini di pendakian sekarang itu gua lebih ke ngetes sepatu petualang ini nih. Sepatu petualang serinya Sembalun yang middle cut. Ini pengetesan kedua sebetulnya, karena pengetesan pertama itu kemarin di Gunung Slamet. Ada beberapa kekurangan dan udah diperbaiki sekarang, dan kita lihat kualitasnya sekarang kayak gimana. Tapi bukan hanya gua aja, dan di sini gua tuh ada 9 orang lainnya yang nantinya akan ngasih testimoni tuh. Ada teman-teman, ada Mas Eko, Hengki, terus Noval juga. Nanti kita kenalin di perjalanan aja. Dan ada Mbah Kipli itu yang menemani perjalanan kita. Oke. Bersama tim-timnya. Itu dia. Sampingnya siapa, Mas? Bisa baik. Terus ada tamu spesial nih. Halo. Ya, akhirnya ketemu juga nih sama AA Boding. Terima kasih Dari Cimahi. Sudah diajakin ke Raung sama petualang. Itu berkat petualang kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Nanti Aboding nyobain juga lah sepatunya. Oke. Kita nanti minta testimoni juga ke Aboding untuk kualitas sepatu dari petualang ini. Oke. Nanti kita lanjut. Sekarang mau ke pos registrasi. Kelihatannya tuh pakai ojek juga, kita semua pakai ojek. Di sana akan di briefing nantinya untuk di perjalanan kayak gimana. Ya nanti sambil jalan aja kita lanjut untuk perjalanan sekarang. Ini cuaca untuk hari ini, cuacanya sangat bagus. Kemarin, berapa hari kemarin itu, 3 hari kemarin, mulai dari pagi hari sampai siang, sampai malam, hujan terus full. Mulai berangkat sampai jam 7, ini ada yang tidak sampai 3 hari. Akhirnya memutuskan, karena waktu sudah tidak ada, akhirnya memutuskan turun. Akhirnya tidak summit. Jadi makan, tidur di camp 7. Camping ceria di camp 7. Kita lanjut naik ojek dengan tujuan camp 1 dengan biaya 105.000 per orangnya. Kalau PP ya tinggal dikali aja, berarti di 210.000 untuk pulang dan pergi. Memang disarankannya naik ojek aja sih untuk menghemat waktu, karena perjalanan naik ojek aja dari base camp ke camp 1 itu memakan waktu 30 menit. Apalagi jalan kaki, mungkin bisa 2 jam lebih. Dan ternyata sekarang ojek itu bisa langsung tembus ke camp 1. Karena tahun lalu itu hanya sampai ke pos Pak Sunaria aja. Tapi bisa kok kalau emang mau mampir ke pos Pak Sunaria untuk nyobain kopi khasnya. Kalau gua sih nanti mampirnya ketika turun aja sambil beli kopi di situ. Guys, kalian pernah nggak sih belanja di online gitu ya? Entah baju, peralatan apa. Pernah nggak sih ngerasain belanja online gitu? Pernah. Gue yang belanja online ya, nih pas dipakai banyak banget yang sama. Pasti kalian pernah ngerasain hal gitu pasti, entah itu baju, celana gitu, pas dipakai jalan entah itu ke gunung, ke mall, ketemu yang sama. Aduh,
Korban TikTok. Aduh. Korban CO, cepet-cepet. Aduh. Ini bukan korban TikTok, Mas. Ini panti asuhan nih. Kayak mau study tour ya. Nanti teman dibagi-bagi aja. Yang sekiranya emang ritmenya nggak bisa ngikutin temennya yang cepet, jangan dipaksain untuk ngikutin temennya yang cepet ya. Pokoknya kalian jalan santai aja. Karena dari sini lumayan masih sampai camp 2. Nanti setelah camp 2 jaraknya baru udah agak enakan. Ya sudah semua. Kemudian makan siang sudah semuanya ya. Aman ya. Nanti tugasnya kita makan di camp 4. Petualangan ke Raung. Samurai. Sebenarnya ada beberapa list gunung yang rasanya gua kangen banget dan pengen balik lagi. Salah satunya Gunung Argopuro. Walaupun treknya jauh, tapi nggak bikin bosan. Dan sebaliknya ada beberapa list gunung yang rasanya belum siap untuk mengulang perjalanan capeknya. Ironisnya, ya Gunung Raung ini masuk dalam list tersebut. Mirip dengan Gunung Kerinci, sejujurnya gue belum siap untuk mengulang capeknya perjalanan ke Gunung Raung ini. Ya, tapi karena ada tantangan dari brand petualang, mau nggak mau gue harus selesaikan lagi Gunung Raung ini. Dan semoga dapat cerah sih. 1 jam 15 menit perjalanan dari camp 1 ke camp 2. Di camp 2 nggak berubah, tetap teduh suasananya dengan shelter yang masih sama juga. Bedanya, ada tambahan tempat duduk di area tengah. Oke, kita udah sampai ke camp 2. Perjalanannya masih lumayan capek sebenarnya, dan kondisi di camp 2 ini masih sama juga dari terakhir gua naik waktu tahun lalu. Dan yang gua rasain nih pertama kali, perbedaan dari sepatu sembalun yang kemarin itu sekarang terasa lebih empuk nih. Untuk di bagian midsole-nya terasa lebih empuk banget dibandingkan yang kemarin. Pas gua lihat tadi di base camp, memang ada perbedaan bahan insole dan ada tambahan bahan latex di bagian tumit bawahnya. Jadi empuknya lebih terasa lagi dibandingkan yang kemarin. First impression yang ketika pertama kali megang si sembalun yang versi midgardnya ini, saya tuh cukup kaget tapi happy gitu, karena bobotnya itu ringan banget. Saya udah beberapa nyoba brand lokal ya, udah cukup banyak, bahkan brand internasional juga, dan ini menurut saya udah setara untuk bobotnya ya dengan brand internasional. Jadi cukup salut banget, entah apa yang digunakan di sepatu ini yang bisa membuat dia ringan. Sebenarnya itu belum kesimpulan, karena kesimpulan nanti pas turun. Ketika kita turun, badan capek, sambil bawa beban, stamina udah habis, itu finalnya baru. Biasanya kerasanya tuh ketika turun ya? Ketika turun biasa kerasanya. Dan udah mulai kelihatan nih siapa yang punya pace yang cepet, yang sedang, bahkan memilih untuk santai di posisi paling belakang. Alhamdulillah, camp 3. Alhamdulillah, ternyata sudah nyampe setengah jam kita. Ini tenaga kuda dua-dua nih. Bagres dan Hengki selalu memimpin di posisi paling depan, karena langkah mereka lebih cepat dibanding yang lain. Jelas kalau gua hampir paling belakang sih. Oh, emang lecet dari awalnya? Di camp 3 ini Mbak Grace bermasalah kakinya. Di bagian tumit ada yang lecet. Gua kaget apa gara-gara sepatu nih. Ternyata setelah gua cek, Mbak Grace ini salah memakai salah satu fitur sepatu. Karena sepatu petualang ini ada satu fitur tambahan di bagian heel collarnya. Jadi ada busa di lingkar leher sepatu. Ini menjadi salah satu fitur unggulan gua sebenarnya. Karena dari pengetesan gunung sebelumnya, gua suka fitur ini. Nah, Mbak Grace ini busa di bagian heel collarnya malah dimasukin ke dalam. Alhasil di bagian tumit itu ada gesekan tebal dari bagian fitur tersebut. Jadilah lecet. Karena di 10 pendaki lainnya nggak kejadian masalah kayak gini. Kita bawa perawat ini.
Aman ya. Cuman gendongnya aja nggak bisa. Nggak usah. Kamu begitu ganti. Cerah jadi Pak. Lanjut tadi. Ngomong-ngomong. Ternyata lebih terasa dekat ke camp 3 ini dibandingkan 1 ke 2 tadi. Dan jalannya cepet-cepet ini. Kak Grace tadi duluan tuh sama Bang Hengki ya. Dan nih tenaga kuda semua nih. Kita sama Boding mah kebanyakan ngobrolnya. Iya benar. Dan tadi sempat ada trouble sedikit, ada yang lecet Kak Grace tuh kakinya. Untung kita bawa perawat pamanukan nih. Aman kok. Yang penting jangan gendong aja. Yang penting jangan gendong aja. Jadi udah ditangani tadi. Kayaknya sih di sini belum makan siang, cuman ngemil-ngemil makanan manis aja. Nanti di camp 4 jam 11 nih sampai sini, kemungkinan di camp 4 nanti lohor lah jam 12-an. Istirahat dulu bentar. Ya, udahlah itu aja dulu. Nanti kita lanjut ke camp 4. Di camp 4 mungkin kan agak lama tadi itu jalan tuh. Kita ada yang ditanya nanti mungkin salah satu yang pakai sepatu di sini. Istirahat dulu. Gue tuh paling geli kalau nginget-nginget Pacet. Dan kemarin gue ngeliat di vlog Jawin, itu ada Pacet ternyata di Gunung Raung ini. Makanya di sepanjang perjalanan gue bener-bener waspada banget. Karena biasanya di musim hujan kayak gini, Pacet itu muncul. Dan ada beberapa personel juga yang terkena Pacet. Menuju ke pos 4 dan dikasih cerah, alhamdulillah nih. Matahari mulai menampakkan diri. Semoga cerah terus sampai besok summit, sampai turun, sampai minggu depan, bulan depan, cerah terus. Ngopi guys. Wih, ngopi guys. Pikiran hilang. Pikiran hilang karena kopi. Karena kopi. Makan lu Bang Gio. Kalau pacar hilang karena Karena dia. Sama angin kayaknya nih. Atapnya lagi diperbaiki sama Mbah Kipli dan timnya. Soalnya lagi musim hujan nih, takut tiba-tiba hujan. Ini satu-satunya tempat untuk berteduh. Sampai juga kita ke camp 4, jalurnya enak banget ya. Jalurnya mantap. Semoga sampai camp 7 gini terus. Mimpi ya. Karena setelah ini kita full tanjakan. Dan di sini spill gue akan nanya untuk testimoni awal aja sampai ke camp 7 yang tadi di camp 7, camp 4 yang tadi di camp 2 itu belum ditanya. Kalau gua masih aman, masih kayak tadi di bawah, cenderung belum ada kekurangan sama sekali sampai ke camp 4 ini. Dan kita tanya satu-satu. Noval dulu deh. Boleh. Val, apa yang lo rasain? Entah itu mungkin ada kelebihan atau kekurangan sejauh ini. Untuk sembalun mid yang gue pakai ini ukuran 44 ya. Di bagian depannya tuh enak, gue ngerasanya lebar. Terus di bagian ini apa ankle ya? Ini pergelangan ini. Pergelangan ini kaki nih kayak enak aja gitu, ngepres di gua. Pas. Mungkin karena fitur ininya kali ya. Iya, berasa gitu. Berarti nggak tergelincir sama sekali? Nggak tergelincir. Oke. Ada yang kurang belum? Nggak ada sih sejauh ini, nggak ada keluhan sih. Nggak ada keluhan? Nah, mungkin nanti pas turun kita obrolin lagi boleh. Lanjut ke Mas Han. Kalau aku juga yang ini meluk banget, enak, nyaman. Ya. Pergelangan. Empuk banget kan ini ya. Empuk banget. Empuk. Ya. Karena emang di sini ada heel collar nih. Iya, ada ininya. Ini agak jarang sebetulnya. Jarang ya. Di fitur sepatu baru nemu ini juga. Iya kan, baru ya. Enak banget ya. Terus ada keluhan sejauh ini? Ya, ini kaki saya kan memang lebar. Yang kanan itu lebar. Jadi apa ini kelingking yang kanan udah mulai kerasa. Ada mulai kerasa perih sedikit sampai ke camp 4 ini ya. Iya. Oke. Nggak tahu kalau turun. Dulu
Lanjut ke Bang Dadang. Bang Dadang. Bang Ulah. Iya. Perawat gua nih. Gimana? Yang ada yang dirasain kelebihan atau kekurangan? Ya. Sebelum saya pakai Midcat ini, kemarin kan sempat pakai brand lain. Oke. Aman. Nah, cuman kekurangannya nggak meluk. Kalau yang ini walaupun saya longgarin sedikit, masih tetap meluk. Pelukan di sini ya? Iya, di bodinya nih. Oh. Cuman Oke. mungkin lebih enak lagi kalau saya rapetin. Oh gitu. Jadi lu coba tadi agak longgarin, tapi tetap keras masih meluk. tetap meluk. Oke. Ya. Jadi itu menurut tuh kerasa nyaman lah. Kerasa nyaman. Di perjalanan tadi tuh. Iya. Enggak longgar sepatunya. Jadi nggak longgar, nggak mudah tergelincir juga. Oke. Ada kekurangan? Cuman memang kayak ujungnya ini. Ini? Ya, ujungnya ini kayaknya beda gitu lebarnya. Oh gitu. Emang yang kerasa yang mana? Di sebelah kanan. Sama kayak Mas Anda? Iya, sama kayak abang tadi. Kelingking mulai kerasa. Cuman mungkin kayaknya butuh penyesuaian aja karena kan udah mulai lebar juga sih. Mungkin bawaan pabrik gitu ya. Oh iya. Karena masih baru banget. Masih baru. Oke. Itu dulu sementara. Jadi ada beberapa kelebihan yang bisa lu dapetin sekarang, ada beberapa kekurangannya juga yang bisa kita catat sekarang juga. Itu baru sampai ke camp 4. Nanti kita update lagi, mungkin sekalian ke camp 7 kayaknya. Biar enak kan. Soalnya kita ini dihajar jalur yang nanjak terus ke camp 7 kayaknya cocok untuk ditanya beberapa orang di sini. Di pos 4 ini kita semua makan siang, termasuk mempersiapkan kaki juga. Karena dari camp 4 ke camp 7, treknya udah nggak sesantai sebelumnya. Tanjakan dan beberapa bantuan tali akan mendominasi jalur ini. Trek dari camp 4 menuju ke camp terakhir, yaitu camp 7, ini bagian pertama yang menurut gua capek. Yang tadinya di perjalanan sebelumnya banyak ngobrol, ketawa-ketawa, di sini mulai senyap. Karena boro-boro ngobrol, kita semua sibuk ngatur nafas. Tapi di pertengahan jalur, perhatian kita teralihkan oleh pohon viral yang menjadi ikonik di Gunung Raung ini. Gak perlu gue jelasin bentuknya ya, karena familiar lah. Oke, ini spot yang wajib kalian datangi ke Raung. Jadi kita di sini ada trekking pool yang gede di sini. Ini bahannya aluminium alloy kelihatan ini. Memang agak ada urat-uratnya gitu. Hati-hati menyentuh bagian depannya. Kalau licin jangan kaget. Karena memang ini kadang-kadang berair ya. Kadang-kadang berair juga karena musim hujan kan. Iya betul. Ini trekking pool yang limited edition. Dijual di Raung doang. Dan memang ya harus hati-hati juga ketika nantinya malam-malam lewat sini. Katanya suka ada suara-suara yang membuat kita kaget. Setelah kenyang foto-foto di pohon itu, kita semua lanjut jalan. Tapi nggak jauh dari pohon tadi, kita semua berhenti lagi karena ada spot sinyal di sini. Ada yang upload foto, story, video call, termasuk ngabarin keluarga gua di rumah. Beberapa menit dari situ kita sampai di camp 5. Areanya lebih sempit nih dibandingkan camp lain dan nggak ada shelter. Kita semua nggak terlalu lama di camp 5 ini. Jadi kita lanjut ke camp 6. Menuju camp 6, tanjakannya lebih banyak, minim bonus, dan beberapa tanjakan menyediakan tali untuk bantuan naik. Kalau pas kondisi hujan, pasti susah nih jalur. Beberapa kali gerimis turun bersama angin kencang dan keringat yang mengendap di base layer gua terasa dingin ketika tertiup angin. Tapi untungnya gerimisnya cuma lewat bareng dengan kabut. Akhirnya kita sampai di camp 6. Ternyata camp 6 sekarang udah ada shelter. Tahun lalu gua kesini belum ada.
Dan memang kata Bah Kipli, shelter di jalur kali baru ini beberapa ditambahkan, termasuk nanti ada juga di camp 9. Jadi cuman camp 5 dan 8 aja nih yang sampai saat ini belum dibuat shelter, karena mempertimbangkan luas areanya juga sih. Makanya tuh. Tenda ada semua. Tenda bawa aku bagianku tenda. Ya logistik. Camp 7 jadi tujuan kita di hari ini. Dan stamina udah kekuras banyak banget. Itulah gunanya olahraga sebenarnya. Beberapa minggu sebelumnya gue olahraga juga, tapi malas-malesan. Jadinya kayak gini, badan gue kaget dan kerasa capek. Sebenarnya gue belum kebayang harus ke Raunga gitu. Ke pos 7-nya itu bener-bener jauh. Camp 7. Aduh. Ini sih gue udah ngelewatin camp 2. Pos bayangan 2. Setelah dari camp 6. Di atas camp 7 harusnya sekitar 20 menit lagi. Sampai juga nih camp 7. Gue sampai lupa emang secapek ini ya dulu. Pendakian round pertama itu gue nyampe camp 7 setengah 8 malam. Sekarang lebih siang alhamdulillah, jam 5 sore. Jadi lumayan lah, kita bisa setup tenda dulu. Kita lihat area camp kita. Tadi masih hujan. Gue mau ngedirin tenda soalnya nih, karena gue nggak tidur di tenda yang disediain oleh Porter, tapi gue bawa tenda sendiri, sekalian review juga. Kemarin dibungkusin sama istri tercinta, dibagi 4, karena dan ini enak banget. Ketika sampai area camp, dari tadi sih makanan manis makan terus gua, cuman pengen yang asin-asin. Dan ini enak banget sih, tempe kering sama nggak tau dah cemilan pokoknya nih. Nikmat bener. Setelah gua mendirikan tenda, rencananya gua mau nanyain perasaan pakai sepatu ke teman-teman yang lain sampai ke camp 7 ini. Cuman kasihan pada capek banget, akhirnya nanti mending sekalian di puncak aja deh untuk testimoni ke teman-teman sepatu yang mereka pakai. Teman Bi, agak nervous sebenarnya. Tapi ya kita enjoy aja lah. Kita maksudnya nggak yang ngoyo yang harus selalu dapat. Nah iya, tapi ya betul. Kita sedikasinya sama Tuhan. Sedikasinya aja. Okay. Jalanin aja dulu. Sudah.